Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3 dan kembali lagi ya, Tekiro membuat satu gebrakan baru yang dimana memang Tekiro sekarang gue perhatikan ini dari mulai mungkin ada sekitar kalau nggak salah ya sekitar 2 tahun ini dia memang udah mulai fokus membangun ya power tool ya. Dan di sini udah beberapa power tool dari Tekiro yang udah pernah kita review ya. Dari mulai rotary hammer ya, drill ya, dan kemarin juga kita sempat bahas yang di 12 voltnya. Dan kali ini ya di depan lu sudah ada yang namanya satu buah impact driver. Nah jadi ya untuk package di dalam pembelian satu set impact driver dari Tekiro ini ya lu udah mendapatkan 2 buah charger dan 1 unit alatnya, dan di sini sudah menggunakan docking charger. Dan untuk baterainya kalau kalian bertanya, ini baterainya ya hanya berkompatibel dengan tools-toolsnya Tekiro yang berkapasitas di 20 volt ya, beda halnya dengan yang 12 ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya, "Bang, ini biasanya LXT atau bukan?" Bukan ya, lebih tepatnya seperti itu. Oke, untuk carrying case-nya juga untuk dia semuanya ya, untuk yang 20 volt yang gue perhatikan dia sudah T-stack ya. Jadi kita bisa stack untuk boxnya ya. Jadi kalau misalnya kalian boxnya punya banyak ya, tinggal digabungin aja dan di sini tinggal dikaitkan di sini, dan ini sangat mudah sekali ya, dan yang pastinya benar-benar sangat membantu. Jadi kalian satu kali ngangkat ya, jadi tersusun, tertata rapi, dan carrying case-nya benar-benar tebal banget. Nah, Bang, harganya berapa ya? Lu harus menyediakan ya dana start mulai dari 1,6 juta hingga di 1,7. Mungkin restnya seperti itu. Dan kalau misalnya ada promo-promo menarik ya gua nggak tahu, nanti gua akan coba sertakan untuk link pembeliannya. So ya tinggal kalian pilih kira-kira mau beli di toko yang mana, atau memang kalian sudah memiliki toko langganan yang biasa kalian beli. Oke. Untuk produk semua dari Tekiro ini sudah terregistrasi K3L ya. Memang sudah seharusnya, karena memang Tekiro ini bukan brand yang baru ya. Jadi memang brand yang lama, biarpun memang dia baru 2 tahun terakhir ini mungkin fokus dengan membangun power tool. So, tapi ya kita udah nggak perlu ragukan lagi kualitasnya, dan di sini kita langsung buka aja dan kita akan lihat ya toolsnya seperti apa nih. Oke, di sini pada saat kita buka pertama kali kita langsung melihat di sini ada yang namanya kartu garansi ya. 1 tahun garansi yang diberikan dari Tekiro, dan di sini sudah ada manual book ya. Untuk produknya sendiri yaitu cordless compact impact driver XV brushless 20 volt dengan tipe CD strip ID 2404. Nah, ini dia unitnya. Wow, luar biasa sekali. Jadi memang di sini dinamakan juga compact impact driver. Memang kalau kita lihat di sini, kalau kita zaman dulu suka bilang ini adalah stubby ya. Jadi memang benar-benar sangat compact banget, atau short body ya. Jadi dia memang memiliki badan yang pendek ya, seperti itu. Oke, di sini spesifikasi yang tertera adalah ya 0 sampai 2600 untuk RPM-nya. Untuk impact rate-nya dia di 0 sampai di 3500 untuk BPM atau beat per menitnya, dan maksimal torsinya ada di 230 Nm. Nah, Bang, 230 Nm kecil banget. Yes, ya karena inilah satu buah impact driver. Nah, kegunaannya untuk apa sih? Untuk menyekrup kayu, yang pasti menanamkan desk screw ya, karena desk screw itu cara kerjanya memang agak cukup berat ya, biasanya di hardwood atau di kayu solid. Kalau zaman dulu itu kita lihat bangunan rumah ya, itu pasti biasanya struktur atas itu dia menggunakan kayu. Dan biasanya itu kita di zaman dulu ngegunain kayu paku 10, paku 12 yang biasanya kita martil sekencang-kencangnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kali ini biasanya kalau tukang-tukang yang udah agak sedikit modern, dia biasanya menggunakan desk screw ya gitu. Bukan berarti nggak dibutuhkan juga untuk paku ya, tapi hampir rata-rata menggunakan desk screw ya, dan disinilah peranan satu buah impact driver. Dan di samping itu juga kita bisa juga untuk menyekrup skrup-skrup yang kecil ya, dan atau sekarang ini ya dengan banyaknya aksesoris yang sudah diberikan ya, seperti Tekiro di sini memberikan ya ada aksesoris yaitu satu buah belt clip ya, dan di sini juga sudah diberikan ya untuk mata bitnya. Ini adalah bit ya untuk PH1 dan SL6 ya. SL6 itu adalah minus ya, dan yang plusnya mohon maaf, bukan PH1, ini adalah PH2, dan ini sebanyak 6 pieces diberikan dari Tekiro, dan jenisnya semuanya sama. Kenapa PH2, Bang? Karena umumnya yang paling sering digunakan di kita itu adalah ya memang PH2 ya, seperti itu. Dan di sini ya
Untuk apa selanjutnya impact driver ini? Impact driver biasanya juga kalian bisa gunakan untuk kalau di bengkel-bengkel motor itu membuka baut-baut yang memang NM-nya tidak terlalu besar. Contoh seperti baut CVT ya, yang kalau nggak salah itu sekitar M6 ya atau M8, gue lupa lah ya. Nah itu bisa kita membuka, atau baut-baut body ya, itu bisa kita menggunakan ini ya. Tapi ya ini gue sarankan kalau kalian menggunakan mata pH ya, pastikan pH-nya sesuai dengan yang dibutuhkan sama si murnya bautnya sendiri ya. Jadi jangan nanti pH kebutuhannya pH 3 dipakai pH 2 ya, nanti mudah slack, karena sekali lagi ini adalah mesin, bukan putaran tangan kita yang memang bisa mengatur ya supaya dia tidak terjadinya slack ya, seperti itu. Oke, di sini juga dia terbagi dari 3 speed ya, ada speed 1, 2 dan 3, dan di sini untuk reversible-nya atau putaran clockwise ya. Jadi berputar berlawanan arah jarum jam atau berputar ke arah kiri ya. Dia di sini sudah ada fitur untuk loss-nya, yaitu adalah fitur untuk full power-nya ya. Nah, atau di sini ada fitur ya seperti dia kencang ya, lalu dia pelan ya. Nah itu adalah gunanya pada saat kita nyopot satu buah mur ya atau baut ya. Jadi dia pada saat putaran awal dia masih keras ya, dia mau full power, nanti setelah dia sudah tidak ada beban ya, dia akan pelan dengan sendirinya. Makanya kalau lo bisa dengar di sini, nah ini adalah guna supaya nggak lompat ya. Nah seperti itu. Oke, kalau untuk dari tingkat softnya ya. Nah ini gue sih jujur ya. Kalau menurut gue ini buat satu buah impact driver tidak terlalu soft juga ya untuk triggernya. Jadi agak sedikit startingnya agak sedikit mulai agak ngehentak ya. Jadi nah ya, jadi kalau misalnya untuk nyekrup si sekrup kecil kayaknya agak terlalu menghentak ya. Jadi agak kurang soft memang untuk si triggernya. Ini kalau menurut gua ya, ini jujur ya, ini yang gua katakan gitu, karena memang inilah yang gua rasakan. Nah seperti ini ya. Oke. Nah, jadi untuk ngawalin starting up pada saat kita narik trigger nih terlalu agak menyentak kalau menurut gua ya. Oke, nah ini di sini ya untuk mata seperempatnya ya, untuk anvil yang ada di depan ini ya, dia udah pasti seperempat karena memang dia satu buah impact driver. Nah ini juga dia sistemnya belum quick ya, belum quick. Kalau quick itu pada saat kita tusuk seperti ini dia bisa langsung masuk ya. Kalau ini melainkan kita harus tarik dulu ya hitamnya, dan ini kita tusuk ke belakang. Nah ini sebetulnya tidak jadi soal ya, karena memang biasanya jenis-jenisnya aja yang berbeda ya. Jadi banyak juga brand lain ya yang sama tapi beda pembuatan dari negaranya aja. Ini beda juga ya. Jadi memang tidak menjadi satu buah patokan ya, seperti itu. Oke, dia juga sudah dilengkapi dengan walk light ya, walk lightnya di bawah ya. Dan jujur nih kalau misalnya memang gue bilang ini compact, yes ini compact banget ya, ini kecil banget ya, dan ini benar-benar super ringan ya, karena dia sudah dibekali dengan baterai yang berkapasitas di 2000 mAh ya, sama-sama di 20 volt. Dan gue suka untuk Tekiro ini dia sudah memiliki indikator baterai yaitu di bagian kiri sini ya. Jadi di sini indikator baterainya kita udah dilengkapi dan enak banget. Gue suka untuk baterainya Tekiro ini, dia di bagian bawah sudah diberikan rubber. Jadi rubber di bagian bawah baterai ini ya, dia bukan plastik ya. Jadi memang sebetulnya memang karena memang warnanya hampir full kombinasi 85% itu hitam ya, dan 15%-nya hijau. Mungkin nggak ada 15% juga ya. Mungkin gue bisa katakan sekitar di 5% mungkin kalau di alatnya sendiri ya. Jadi itu alat ini lebih mendominasi hitam. Jadi memang agak sedikit susah membedakan mana rubber, mana plastik ABS ya. Nah, kayak di sini di bagian body sini ya. Ini yang dekat tulisan Tekiro ini tuh rubber ya. Dia rubber ya. Jadi memang ada bumper untuk bagian bodinya ya, dan di bagian bawahnya ini dia udah benar-benar rubber juga ya. Jadi pada saat posisi diletakkan itu dia nggak mudah tergelincir ya. Jadi dia agak keset ya, gue bisa katakan. Dan ini memang bagus, dan nggak banyak brand yang memberikan rubber di bagian baterai ya, seperti itu.
Oke, dan ini mesinnya sangat terdengar halus dan yang pasti ya ini sudah dibekali ya mesin brushless, so kalian udah nggak perlu ngerawat-rawatnya lagi. Dan docking charger di sini ya ini docking chargernya unik banget, memang modelnya bagus ya. Nah, gue lebih suka ngecas ini dengan menggunakan docking karena dilihatnya juga lebih eye catching yang pastinya ya, dan ini benar-benar nice sekali. Dan carrying case ini di bagian dalam udah benar-benar banget yang enak banget ya. Jadi kita meletakkannya itu udah nggak mungkin terbalik ya. Nah seperti ini ya. Jadi udah benar-benar enak, tinggal kita tata dan benar-benar kita susun dan kita meletakkannya itu udah nggak akan terbalik lagi. Dan pada saat kita tutup ya alat ini nggak goyang dan ini pastinya benar-benar safe banget. Oke, kita langsung lihat aja kira-kira performa dari impact driver compact dari Tekiro seperti apa. Oke, di sini alat ini sudah dilengkapi juga ya untuk electric brake ya. Jadi memang dia terhentinya lebih cepat ya. Ya, dan sudah pasti ya tadi kita katakan di awal sudah brushless ya, dan dia sini sudah memiliki sensor, jadi sensor untuk overheat. Jadi pada saat overheat ya baterai ini akan mengcover supaya ya alat ini tidak mengalami kerusakan ya. Jadi istilahnya mungkin seperti stop seperti itu. Dan di sini kita langsung menggunakan di speed 1 terlebih dahulu, kita rasakan feel-nya ya. Ini langsung kita gunakan skrup yang gue bisa katakan ya cukup besar. Di sini sekitar M6 ya, dan di sini memiliki panjang sekitar di totali panjangnya kurang lebih sekitar di 6 sentian ya. Oke, langsung kita akan coba aja. Oke, nice sekali ya. 230 Nm. Ya, kita naik di speed 2. Langsung kita coba kembali. Oke, 1 2 3. Sorry. Wow, ini jelek nih. Ya, matanya jelek. Oke, langsung kita kembali di speed 2-nya, kita coba. Wow. Ya, cukup menarik ya. Kita masuk ke speed 3-nya. Wow, ringan banget. Wow. Wow, jelek ya. Lanjut. Nice ya, ini skrupnya pada jelek ya, ada beberapa ya, udah bulat. Oke, ini kita lanjut ke desk screw ya. Ini desk screw-nya ada yang oke, di sini desk screw-nya ada 3 buah. Ini adalah desk screw M10 ya. Nah, ini kita akan coba dengan panjang kurang lebih di 12 cm ya. Oke. Nah. Ya. Kita menggunakan desk screw-nya langsung di speed 3 ya. Kita akan coba tanamkan sebanyak 3 buah. Wow. Nice. Ya, nice sekali ya. Dan memang powernya terasa sekali ya, sangat cepat ya. Nah, di sini baterainya tadi kita udah terisi penuh dan ini menyisakan di 2 bar ya. Wajar aja karena memang desk screw ini dia jujur berat ya. Dia berat, lebih kerjanya lebih berat, dan ditambah juga ini 2000 mAh. Mungkin kalau di 4000 ya, nah akan lebih bertahan ya pastinya. Oke, ini nggak apa-apa, kita lanjut dengan baterai yang ada dan kita akan lihat. Ini kita akan buka dan kita menggunakan fitur yang loss terlebih dahulu ya. Nah, kita menggunakan fitur yang loss terlebih dahulu. Nah, ini adalah fitur loss, artinya tanpa mode apapun. Nah,
Jadi pada saat dia keluarnya dia sama ya, langsung keluar seperti itu aja. Nah, tapi kalau kita menggunakan mode seperti auto stop ya, jadi dia pada saat dia sudah tidak ada beban ya, dia akan pelan sendiri untuk RPM-nya. Nah, ya. Dia langsung pelan dengan sendirinya. Oke, kita akan coba lagi. Nah, ya, sedangkan trigger ini masih gua tarik ya. Dan lihat ya, RPM-nya dia rendah dengan sendirinya ya. Nah, Oke, di sini skrupnya kita akan buka kembali ya. Oke, 1 2 3. Nah, ya, jadi dia enggak tidak lepas ya. Skrupnya jelek ya. Oke. Nah. Nah, ya. Enak sekali. Nah. Ya, jadi kita sudah tidak usah lagi mengatur triggernya ya, karena dengan mode tadi ya, atau gue bisa sebut auto slow atau auto stop ya. Nah, jadi dia enak banget ya, langsung pelan dengan sendirinya. Nah, oke, nice sekali. Oke, guys, tadi kita udah coba dan ya feel yang gue rasakan ya pada saat menanam desk group ini ya, ini benar-benar terasa banget untuk di 230 Nm-nya karena memang powernya cukup terasa. Bang, lu kok bisa bilang itu benar-benar 230 Nm, lu nggak tes torsi? Ya, zaman dulu ya kita tuh ngetes torsi pakai ini nih. Zaman dulu masih susah lu cari di online sekalipun ya. Kita dibilang bego lah, tolol lah, ini bukan peruntukannya. Yes, memang benar banget ya, memang ini bukan peruntukannya. Satu buah impact driver ini berbeda dengan impact wrench ya. Jadi memang berbeda ya. Nah, tapi bagaimana kita mau ngetes real atau tidaknya di 230 Nm kalau memang enggak kita uji melakukan ya torque wrench atau kunci torsi. Nah, seperti itu. Jadi harus digarisbawahi, makanya sekarang jujur ya gue udah males deh ya mau coba ya benar apa enggak, ya udah 230 Nm ya gue anggap, karena memang kegunaannya sendiri ya untuk si satu buah impact driver memang cuma hanya untuk skrup ya, skrup dan mungkin kunci-kunci yang memang notabene ya M6 M8 ya seperti itu. Jadi memang ada maksimalnya juga, jadi yang kecil-kecil aja ya. Jadi kalau gue rasa untuk membuka yang seperti itu seharusnya ya dia benar-benar mampu ya. Dan kembali ya, kalau nanti gue nggak bakal heran ya, nanti kalian akan bertanya, Bang, ini kira-kira emang bener Bang ya harga 1,6 sampai 1,7 worth it atau enggak? Sebetulnya ya kita flashback ya di balik atau di belakang dari brand Tekiro ini, yang memang ya brand Tekiro ini udah lama banget menduduki pasar Indonesia, yang kalau menurut gue ya untuk harga yang diberikan dari Tekiro ya, distribusi ya baik pun atau after sales yang diberikan dari Tekiro dan garansi selama 1 tahun ya, menurut gua worth it aja. Nah, untuk bagian gearbox ini ya memang panas ya, ini sudah sangat wajar banget, tapi benar-benar panasnya nggak nyampe di bagian handle ya. Dan kalau dari build quality gua udah nggak usah gua ragukan lagi, so build quality-nya benar-benar the best banget. Dan sebetulnya ya, gue pada saat pertama kali ngelihat power tool Tekiro ya untuk berwarna hitam seperti ini, wow, ide yang bagus juga. Karena memang kalau yang bercorak terang itu umumnya baru-baru aja enak. Kalau udah dipakai ya lecak-lecak juga. Jadi malah kalau kotor agak kurang enak dilihatnya seperti itu. Ya kalau kayak begini kan masih sangat samar sekali ya. Oke, Bang, kok lu bisa bilang 1,7 itu adalah angka yang worth it ya. Ya tadi ya, dengan build quality yang kita dapetin, carrying case-nya juga nggak main-main ya. Yang Tekiro berikan inilah carrying case yang benar-benar berbahan sangat tebal sekali, dan ya dia bisa T-stack juga atau bisa compatible dengan box yang memang serupa seperti itu ya. Karena yang seperti itu cuma hanya kalian dapatkan di tools-tools atau power tools yang memang di 20 volt aja untuk seri-seri si Tekiro yang extra volt di 20 seperti itu. Dan angka 1,6 1,7 ya kembali lagi ya, menurut gua sah-sah aja untuk brand yang sudah lama di Indonesia memberikan harga atau di price di harga tersebut ya. Jadi tetap kita nggak bisa
bandingkan ya dengan, mohon maaf, dengan brand-brand mungkin yang sangat baru menduduki pasar Indonesia ya. Jadi kalau kita compare ke sana, gue bisa bilang nggak apple to apple. Jadi kalau kita mau membandingkan satu buah brand atau tools, bandingkanlah dengan ya apple to apple. Jangan apple sama duren ya. Ini nggak bisa ya gitu. Jadi harus dibandingannya ya yang benar-benar memang setara dengan si brand tersebut ataupun toolsnya seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan gua akan sertakan untuk link pembeliannya, dan jangan lupa juga buat kalian follow untuk semua sosial medianya dari tekiro.com ya. Gua Gugun bersama tim pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.